nih model nenek-nenek yang jadul nih kayak gini. Tuh me time mah setiap saat, Bu. Nggak apa-apa. Tuh, nggak bakal. Nggak kenapa-napa. Bagus. Enggak, Ibu. Ya Allah. Pantesan ibunya nggak berani ya. Neneknya begini atuh, ya ampun. Nggak apa-apa tuh me time itu. Allahumma ij'al baladana hadha Indonesia baladan amina baladan. Ya aliyah musyawirin itu 5 tahun. Saya masuk pelosok langsung sanawiyah. Kelas 1 sanawiyah. Saya masuk di pelosok kelas 1, kelas 2, kelas 3 itu masih belum 100% nyaman dengan yang namanya ngaji. Tapi saya punya 2 kakak yang killer di sini. Nah, ya. Jadi saya punya 2 kakak ini yang betul-betul killer. Teman-teman tanyakan anak pelosok yang ada di tahun 2012 sampai di tahun 2015-an. Semuanya tahu. Faiz kalau tidur pasti dibangunkan sama kakaknya. Pasti. Semua anak pelosok di tahun 2012 sampai 2015 pasti tahu. Faiz ini tidak pernah tidur. Kalau tidur dibangunkan sama kakaknya. Jadi saya itu di pondok hampir tidak pernah tidur di tahun itu, Lora. Karena kalau saya tidur itu langsung dibangunin sama kakak saya. Langsung dibangun sama kakak saya. Langsung. Jadi gaya didikan kakak saya itu ke saya, ke saya ya. Nah ini angkatan saya ini. Mas Anang ini tahu ini. Itu gaya didik kakak saya itu kalau kamu nggak bisa paham, minimal kamu hafalkan. Nah itu. Lah saya itu kebetulan di kelas 1 sanawi itu belum bisa paham 100%. Akhirnya kalau nggak paham hafal. Nah, akhirnya sama kakak saya. Ya kalau kamu nggak paham, kitab kami itu hafalkan. Hafalkan semua kitab kamu. Akhirnya saya itu takrir-takrir yang ada di pelosok itu ya saya hafalkan. Qawaidul Iqlal, Qawaidul Lughawi, kemudian Jurumiyah, kemudian ya takrir pelosok itu semuanya. Akhirnya saya hafalkan. Itu gak ada kewajiban itu? Apa? Itu jenengan menghafalkan karena memang kewajiban atau emang ya yang ngafalin aja? Kewajiban pondok enggak, tapi itu perintah kakak saya. Wah. Pondok enggak mewajibkan untuk hafal enggak ada. Tapi kakak saya begitu. Kalau kamu nggak bisa paham 100%, minimal kamu hafal dulu sekarang. Akhirnya takrir pelosok itu dulu loh, saya hafalkan itu. Saya hafalkan, semuanya saya hafalkan. Jadi sebelum saya paham itu saya sudah hafal dulu. Yang akhirnya lambat laun, alhamdulillah, sampai kalau ada ujian itu, umumnya anak kan misalkan ditanya, kalam ada berapa? Kemudian kalam itu apa? Lafat itu apa? Yang jawabnya ya, lafat itu suara yang mengandung huruf hijaiyah. Saya karena tidak begitu paham 100%, saya jawabnya ya, al-lafzu huwa sautul mustamilu ala ba'dil huruf hijaiyah. Karena memang saya menghafalkan itu dulu. Dan itu saya menghafalkan di usia yang sangat dini. Saya itu mondok pelosok lulus SD 12 tahun. Di mana kata ulama menghafal di waktu usia yang masih dini itu kan nakshi alal hajar. Seperti mengukir di atas batu. Itu membekas di sini. Makanya saya sampai sekarang kayak seelir ya aku ya gitu. Masih ingat ya saya dulu saya hafalkan. Karena memang saya menghafalkan itu di usia sedini itu. Sekecil itu, anak sekecil itu. Yang akhirnya itu membekas di sini. Beda dengan hafalan saya yang saya hafalkan sekarang. Dengan kondisi saya yang maksiatnya tidak sebanyak dulu. Ya akhirnya hafalkan sekarang, siangnya lupa. Sekarang dihafalkan, paginya lupa. Gitu. Umur itu kan ya kan nakshi alal mak, seperti mengukir di atas air. Yang bekas bentar hilang. Yang akhirnya dari saya menghafal, itu saya merasakan bahwa ternyata menghafal itu sepenting itu. Meskipun kita mungkin belum hafal. Meskipun kalau makolahnya kan fahmu harfaini itu afdal min hifdzi dzikraini. Kita paham 2 huruf, 2 pembahasan pun itu jauh lebih baik daripada kita menghafal 2 truk kitab sekalipun. Tapi realitanya hafal itu penting. Barangkali di kemudian hari kita paham, hafalan kita sudah ada di sini. Itu mahalnya hafal di situ. Ya akhirnya ya saya kelas 1, kelas 2 saya hafalkan takrir meskipun saya nggak paham. Saya sampai sering begini loh. Di pelosok itu nggak ada sekolah ya, nggak ada sekolah formal, cuma salaf. Pagi itu sekolah,
Sekolah itu ada guru. Malam sawir. Sawir itu kayak misalkan satu kelas itu anak 50. Itu dibagi 5 orang, 5 orang, 5 orang, jadi 10 kelompok. 10 kelompok. Itu memahami pelajaran yang dibuat sekolah besok. Iya. Jadi didikan pelosok itu tidak ada guru memahamkan murid, tidak ada. Kamu paham sendiri. Kalau ada yang kurang, kalau ada yang ditanyakan, besok tanya guru pas sekolah. Yang penting kamu sekolah harus kondisi paham. Nah, di tiap kelompok itu ada yang namanya ketua kelompok. Biasanya ketua kelompok ini pintar. Biasanya anak pintar. Dari semua kelompok 50 orang itu ada ketua sawir. Itu yang paling pintar pasti. Nah, itu. Dan saya dari kelas 1 itu, meskipun saya itu bodoh, gak paham, sekolah ini gak paham, maksudnya pelajaran itu gak paham, tapi saya itu jadi ketua kelompok, bahkan jadi ketua sawir. Yang akhirnya saya mengharuskan, saya itu punya keharusan, kalau saya berangkat sawir, saya harus dalam kondisi paham. Nah, kalau saya nggak paham, 5 anak yang ikut saya gimana? Anak-anak yang di kelas ini ikut saya di sawir 50 orang ini terus gimana nasibnya? Di mana pemahaman mereka besok di kelas itu bergantung pada ketua kelompok, pada ketua sawir. Padahal saya sebodoh itu. Saya sampai pernah loh orang mau berangkat sawir. Kan sawirnya habis isak itu. Ya, kira-kira habis isak setengah jam lah. Saya itu setiap kali mau berangkat sawir minta belajar sama kakak saya. Aku terang, aku gak paham mau budal, nggak mau berangkat saya. Karena saya merasa, lah terus piye arek? Gimana anak-anak? Akhirnya pernah di satu hari itu saya sampai mau berangkat sawir, masih belum paham. Udah waktunya berangkat, nggak bisa ditunda. Saya nangis itu ke kakak saya. Tapi tanyakan kakak saya, nangis saya. Kalau saya nggak paham terus gimana ini anak-anak di kelasnya? Terus saya kalau ditanya gimana, saya malu dong. Saya itu ketua kelompok, saya itu ketua sawir. Akhirnya kakak saya, weh budal dik, waktunya berangkat. Yang penting kamu sudah usaha. Karena orang itu nilainya ada pada usahanya, bukan pada hasilnya. Makanya saya selalu mengatakan kepada anak-anak yang ngaji sama saya itu, kamu tuh yang penting menghafal dulu. Kamu yang penting itu usaha dulu. Urusan nanti hasilnya 0, 10, 100 itu urusan belakang. Karena kamu nggak akan disalahkan selama kamu masih usaha, meskipun kamu belum hasil. Tapi kalau kamu nggak berusaha, itu yang salah. Akhirnya saya ketika dengar nasihat dari kakak saya itu, ya sudah. Kata kakak saya, yang penting kamu sudah berusaha. Urusan berhasil tidak berhasil, kamu berangkat sekarang sawir. Berangkat saya lorang. Ya dengan membawa kepala yang belum 100% paham. Akhirnya ya sudah. Di sana saya mengusahakan diri, bagaimana caranya bisa menerangkan ya dengan seadanya. Ya akhirnya dengan menghafal. Saya itu ya biasanya anak santri itu begini, anak-anak pelajar, entah itu santri entah mahasiswa. Ya meskipun prestasi itu sebenarnya bukan sebuah goyah, bukan sebuah satu apa ya, tujuan yang layak dituju. Tapi diakui atau tidak, pelajar itu biasanya kalau masih amatir kalau masih amatir itu pasti yang dibayangkan ranking 1, yang dibayangkan juara 1. Kalau kayak Flora Kadam, kayak saya sudah umur segini kan sudah, walah apa itu juara itu usia kita. Tapi kalau kita masih di apa namanya, di usia segitu itu pasti juara 1, ranking 1. Di pelosok ada istilah ranking 1. Kalau ranking itu satu kelas 50 anak, juara 1 namanya ranking 1. Kalau satu angkatan 500 anak, kan banyak kelas itu. Iya. 1A, 1B, 1C, 1D sampai 1 apa ya? Kalau 50 kali 12 ya berarti 600 anak satu angkatan. Ada juara 1. Kalau di umum mungkin namanya paralel ya. Siapa itu tidak tahu saya. Kalau di pelosok itu namanya is the best. It's the best. Is the best itu juara satu angkatan. Baik. Lah saya itu loh dari kelas 1 sanawi, kelas 2 sanawi, kepuingin jadi is the best. Pokoknya saya harus jadi is the best kelas 1, kelas 2. Harus sampai kitab saya hafalkan. Tashwiqul Khallan itu saya hafalkan. Jadi syarahnya judulnya Tashwiqul Khallan. Itu saya hafalkan. Saking kepinginnya saya is the best. Tapi apa yang saya dapat? Saya tidak dapat is the best. Saya nggak dapat is the best. Padahal saya sudah hafalkan itu semuanya. Tapi saya nggak dapat is the best. Kelas 2 saya nggak dapat is the best. Yang akhirnya ketika saya kelas 3 sana, saya sudah capek dengan is the best. Ranking sudah capek saya. Dengan keinginan is the best. Tidak tercapai itu sudah capek.
Saya fokusnya sekarang saya ngafalkan, saya belajar, saya ngaji sudah. Urusan is the best itu sudah, itu karunia lah. Itu mau hibah saja. Itu hanya pemberian Allah Ta'ala. Itu tidak ada bisa digapai bagaimana. Akhirnya saya di kelas 3 yang sudah tidak punya bayangan untuk is the best. Ternyata saya di kelas 3 itu is the best. Dan di situ saya berpikir bahwa makullu mayatamannal mar'u yudrikuhu tajrir riyahu bima la tashtahis suhul. Ternyata nggak setiap hal yang kita harapkan, kita ini itu bisa kita gapai. Mau usaha kita maksimal apapun 100%. Kalau nggak waktunya ya nggak waktunya aja gitu. Benar. Tapi kalau sudah kita lepas semuanya, sudah kita lepas keinginan itu. Kalau waktunya ya ketemu juga akhirnya. Karena murni yang namanya halal seperti itu karunia dari Allah Ta'ala. Yang namanya karunia itu ya terserah yang mengaruniakan. Ya, itu. Akhirnya saya seperti itu. Kelas 3 saya is the best. Bahkan di kelas 4 saya is the best lagi. Itu sudah agak berharap sama sekali. Itu berarti berturut-turut atau enggak itu, Gus? Iya, kelas 3, kelas 4 berturut-turut is the best 1. Kelas Lalu 1 yang terakhir saya berharap that is the best. Nah itu. Nah, yang saya perhatikan tadi, kalau jenengan itu dari dulu memang di masa awal pembelajaran itu menghafal. Dan kalau misal kita perhatikan, gaya-gaya ulama-ulama terdahulu, ulama-ulama salaf, itu mereka memang menghafalkan mutun-mutun sebagaimana mereka menghafalkan Al-Quran. Jadi biasanya mereka mengawali dengan hafal Quran, baru setelah itu mereka akan menghafalkan banyak mutun-mutun, bait-bait. Bahkan kitab Imam Nawawi aja katanya Minhaj itu beliau tulis sebagai ringkasan agar lebih mudah dihafalkan. Nah, sebagian orang itu, Gus, menganggap bahwasannya menghafalkan ini bikin kepala jumut. Mereka mengatakan, orang ini kalau ngafalin ini bikin kepala jumut. Nggak penting itu hafalan, yang penting itu paham. Nah, sebagai sosok yang suka menghafal sedari lama, apakah benar, Gus, jenengan itu merasa kalau jenengan itu menghafal, otak itu jadi jumut? Sebenarnya menghafal itu apa ya? Menghafal itu malakah. Kalau dalam bahasa Arab itu malakah. Malakah itu kepiawaian, keahlian yang bisa dilatih. Yang bisa dilatih. Ya memang keahlian, kepiawaian itu di awal-awal pasti sulit. Tapi kalau itu dilatih, ibarat pisau, itu kalau dipegang tangan yang nggak biasa pegang pisau itu ya sulit. Tapi kalau sudah piawai, itu nggak nengok pisaunya pun putus-putus itu. Ayo. Maka laksana itulah menghafal. Otak kita menghafal itu malakah, satu kemampuan yang bisa untuk dilatih. Kalau kita mau melatih, insya Allah. Saya dulu juga nggak semudah itu loh. Maksudnya sulit betul menghafalkan, sulit. Tapi seiring dipaksa terus dibuat menghafal. Ya alhamdulillah saya rasa ternyata saya menghafalkan yang dulu sesulit itu, sekarang ya sulit gitu aja. Lama-lama ya biasa gitu aja. Sekarang pertanyaan kita lebih spesifik. Sebagian menganggap bahwa menghafal itu kan tidak penting. Karena dianggap pemahaman itu lebih penting. Iya. Mereka mengatakan nggak perlu itu ngafalin bait-bait, alfiah lah. Yang penting langsung. Hah? What? Kena pelanggaran. Lah, kena pelanggaran seksual jenengan, Gus. Ngapain ya? Kenapa tiba-tiba kena pelanggaran seksual? Serius tulisannya di sini kena pelanggaran seksual.
Anehnya, kok bisa ngomong pisau? Lah, emang pisau gak boleh? Jangan ngomong pisau. Pisau, 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 pisau. Pisau, 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 pisau. Pisau. Aman kok? Aman kok? Bukan, Gus. Jeneng masih bisa gabung tah atau diblokir beberapa hari. Dua dua lima dua baru bisa lagi. 8 menit lagi. Baik, kita tunggu ya. 8 menit lagi. Baik, 8 menit lagi ya. Kita akan fokus di beberapa titik seru ini kita. Kita kalau nanya ke orang yang yang berilmu, kalau kita nanya ke orang yang benar-benar berilmu itu seru itu, asik gitu. Jadi kita gak cuma ngomongin sisi gosipnya, no itu kadang Sumargo berbeda ya teman-teman. Kita gak bakal ngomongin itu, kita akan ngomongin hal-hal yang lebih penting, hal-hal yang lebih urgent, yaitu apa saja latar belakang kenapa orang itu bisa jadi hebat. Dan hampir saya temukan, bisa kami katakan seluruh orang-orang hebat yang saya temukan itu selalu punya satu karakteristik. Dan dari tadi saya menemukan karakteristik itu juga ada pada diri Gus Faiz, yaitu istiqomah, yaitu istimror, yaitu kedisiplinan, yaitu keberlanjutan, alias nggak semangat di awal doang. Penyakit sebagian besar santri, di mana kami juga sedang tertimpa penyakit tersebut, adalah semangat di awal toh. Semangat di awal saja. Di awal itu kelihatan kayak orang yang betul-betul, saya pasti bisa semangat mengaji. Apalagi kebangun jam 3. Wah, kebangun jam 3 ngeliat ada orang ngaji, semangat mengaji. Tetapi apakah semangat itu antara yang awal sampai akhir itu akan selalu sama? Nah, disitulah manusia itu akan diuji. Keterburu-buruan, terburu-buru pengen jadi alim, terburu-buru pengen mengajar, terburu-buru pengen tampil, terburu-buru pengen ini, terburu-buru pengen itu merupakan salah satu penyakit dari banyak orang-orang yang sedang dalam tahap pembelajaran. Jadi, coba tadi cerita dari beliau, ya. Awalnya beliau itu mengorbankan waktu tidurnya gara-gara selalu dibangunin disuruh ngaji. Dan itu katanya dilakukan secara terus-menerus sampai-sampai santri-santri di pelosok waktu itu sudah hafal banget sama keadaan Gus Faiz yang nggak mungkin tidur karena dibangunin. Lalu bagaimana beliau kemudian diberikan beban tanggung jawab yang luar biasa dan bertahan atas beban tersebut, beban untuk jadi ketua, megang beberapa santri yang lain. Apa tadi itu namanya, ketua syawir dan sebagainya. Itu juga merupakan sebuah salah satu sarana agar seseorang itu jadi istiqamah. Jadi ketika manusia itu diberikan beban, ya, beban tanggung jawab, antara dua. Antara dia jadi makin semangat, atau dia jadi makin teledor. Kalau dia berhasil untuk memikul beban tersebut, dia akan jadi semangat. Dan saya lihat tadi beliau sampai-sampai tanya ke abang beliau, tanya ke kakak-kakak beliau, ini gimana, saya kalau nggak paham, ini gimana, 5 orang yang sedang saya pegang, ini gimana, bla bla bla, dan sebagainya. Tapi kalau misal orang itu betul-betul tidak bertanggung jawab, nah biasanya itu menunjukkan kegagalan dia dalam memimpin, kegagalan dia dalam memegang. Nah itu penting sekali teman-teman. وهذا يعني أن علينا أن نفعل ذلك ببطء أليس كذلك؟ ليس ببطء، بالاستمرار.
eh, bukan harus pelan, tetapi nggak terburu-buru aja sebenarnya. Nggak terburu-buru aja, gitu. Kurang berapa menit lagi beliau? 2252, berarti waktu Malaysia 2352, kurang 4 menit. Sedikit-sedikit tapi berkelanjutan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ahabbul a'mali ilallah adwamuha wa in qalla." Sesungguhnya amalan yang paling Allah cintai adalah yang dilakukan secara terus-menerus, 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 istiqamah, ya, didawamkan, konsisten, ya, walaupun sedikit, wa in qall, walaupun sedikit. Nah, gitu. Saya itu sebenarnya beberapa kali kena teguran. Saya itu pernah duduk dengan salah satu guru. Saya didudukkan, kemudian saya dipuji setinggi langit oleh guru tersebut. Beliau memuji saya. Kamu ini, Masya Allah cerdas. Kamu ini, Masya Allah keren. Bahkan kamu jauh lebih cerdas dibandingkan mayoritas dari santri-santri saya yang lain. Itu kata beliau. Oh, saya dipuji begitu sama guru ya. Saya betul-betul kayak, langsung begitu dalam hati ya. Siapa yang nggak besar kepala ketika dipuji sama guru? Nah, tiba-tiba di akhir beliau baru bilang, walakin, tapi, apa ini kok ada tapi? Anta mutasarre, kata beliau. Kamu ini orang yang terburu-buru. Dan mayoritas santri saya yang gagal adalah santri saya yang terburu-buru. Saya langsung kayak dalam hati. Jadi dari tadi itu pujian untuk menyampaikan pesan di ujungnya ini ya. untuk menyampaikan pesan di ujung ini. Apa pesannya? Bahwa saya orangnya terburu-buru, dan kalau misal saya terburu-buru, saya akan jadi manusia gagal. Saya paham. Baik, baik, hadir. Baik, Syekh. Baik, baik. Jadi kayak, itulah pentingnya juga kita itu tidak berdiri sendirian. Karena kalau berdiri sendirian, kita bisa jadi awalnya lurus, ngeng, gitu. Kak, ada orang di belakangmu. Hai. Hai. Satu menit lagi. Semenit lagi. Terus. Terburu-buru dalam artian apa, Bang? Terburu-buru, maksudnya pengen cepat-cepat selesai gitu loh. Iya, saya stay. Bentar lagi. Oke, sudah 52. Kita tunggu beliau. Sudah 52. Bismillah. Mungkin kita menunggu 53 ya. Lucunya hidup ini. Enggak dulu. Sudah ajukan permintaan. Ini. Kok tenggelam? Lo barusan ada? Lagi. Hilang. Lagi, bismillah, 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 bismillah. Loh, barusan ada. Ini nih. Oke.
Alhamdulillah, selamat datang kembali. Ada aja ini drama TikTok ini. Kenapa TikTok itu? Nggak Sensi tahu. sekali. Masalahnya tadi kan keluar notifikasinya, katanya sexually assault, ada pelecehan seksual. Apa? Emangnya yang kita omongkan apa tadi? Kita kembali ke bahasan tadi ya. Langsung aja biar to the point. Jadi kan tadi itu bercerita bahwa dari kecil itu kan banyak menghafal. Nah, sebagian orang hari ini tuh menganggap apa itu menghafal? Menghafal itu tidak penting. Ya. Karena yang paling penting itu adalah memahami. Orang menghafal ini otaknya, bahkan saya pernah dengar itu, Gus. Orang itu bahkan kalau menghafalkan Quran saja berarti dia membiasakan otaknya itu untuk didikte katanya. Membiasakan otaknya untuk didikte. Jadinya dia jadi gak cerdas. Dia nanti jadi jumut karena kebanyakan hafalan. Nah, apa yang jenengan rasakan ketika jenengan hafalan? Apakah betul-betul otak itu jadi jumut, ngestak di tempat? Atau bagaimana? Yang saya rasakan justru saya dari kecil memang dididik untuk menghafal meskipun tidak paham. Seperti yang saya ceritakan tadi, saya dari kecil store ke bapak saya, entah itu satu ayat Al-Quran satu hari, entah itu store Nahwu Shorof satu hari, seberapapun. Padahal saya ketika kecil itu ya tidak paham anak sekecil itu ngaji Al-Kalam wal Lafz itu apa. Tapi memang saya dari kecil untuk dididik untuk menghafalkan seperti itu. Dan yang saya rasakan sekarang, justru yang saya hafalkan dulu meskipun saya tidak paham, itu sangat berguna untuk saya di saat ini. Sangat berguna. Jadi gak bikin jumut ya? Justru, lah ini ada yang tapping. Justru kuncinya orang itu bisa berhasil itu ya man hafidhul mutun hazal funun. Hazal funun. Ya hafal dulu lah. Kalau minimal kalau udah bisa paham ya minimal hafal dulu. Iya. Jadi kalau yang saya rasakan sendiri tuh dari menghafal itu kita melatih otak, karena saya merasa otak itu bukan kayak memori yang ada kapasitasnya gitu. Otak itu betul. Otaknya manusia itu melampaui memori tera-tera itu melampaui itu. Bayangkan sekelas para ulama itu bisa sampai jadi al-hafidh, bisa jadi al-imam, bisa wah itu kalau kita yang mungkin lorakadam yang menurut orang-orang ini sudah pinter banget, itu ulama-ulama dulu jauh melampaui itu. Masuk semua itu kutubus sittah di sini masuk, semua kitab masuk di sini. Padahal memori itu di isi kitab itu ya sekian sudah full mereka. Tapi otak manusia lebih canggih daripada itu semua. Kalau dipakai. Kalau dipakai. Nah, dan tidak jarang kami temukan sebagian dari guru yang hafalannya begitu kuat itu, Gus, sampai kitab itu yang disalahin. Ya. Kitab enggak, itu kitabnya yang salah. Saya yakin di hafalan saya enggak begitu. Saya. Kok bisa ya? Iya, coba kamu cetakan berbeda kan? Coba cek di kitab kamu. Bener ternyata versi cetakan yang ini yang lebih lengkap. Saya oh my god, saya bisa sebegitunya ya. Karena memang kalau soal urusan cetakan itu mungkin salah. Tapi apa yang kita hafalkan dari guru tidak mungkin salah. Nah, al-isnad minaddin walau lal isnad laqala maqala. Nah, kemudian ketika jenengan berada di pelosok, kemudian keluar dari pelosok. Nah, orang yang terbiasa nyaman belajar di satu tempat, kemudian dia keluar dari tempat itu, biasanya dia kan merasakan kebebasan. Jenengan ketika dapat kebebasan itu keluar dari pondok, adakah momen kayak di pondok aku wis capek ngaji sekarang waktunya aku bebas, akhirnya muncul momen futurnya itu? Ya. Jadi di sini letaknya begini loh. Memang biasanya anak itu kalau sudah pulang dari pondok, biasanya kitabnya ditaruh. Saya punya banyak teman yang saya cukup heran ketika mereka sudah boyong, sudah pulang dari pondok, tiba-tiba WA saya atau WA kakak saya tanya, pernah tahu ibarat tentang masalah ini enggak? Tanya gitu WA gitu. Saya dan kakak saya ketika dapat WA begitu dari teman kita,
itu merasa kayak, kok aneh ya? Anak ini dulu di pondok, pinternya luar biasa. Ya sekelas lah dengan kita. Kalau cuma mencari referensi yang seperti itu, kecil sekali itu. Tapi kok sekarang kok tanya ya? Oh ternyata apa yang kita dapat dari pondok, itu kalau sudah kita letakkan ketika kita di rumah, hilang itu. Makanya itulah pentingnya orang ngaji itu ya minal mahdi ilal lahdi. Ya dari kecil sampai mati. Kalau kita ngaji cuma di pondok aja, kita pulang sudah selesai nggak ngaji lagi, ya selesai. Ilmu akan hilang karena kapasitas otak kita itu berhenti di sana, sudah tidak berjalan lagi. Makanya pentingnya orang itu selesai sepulang dari pondok, dia tetap ngaji. Entah itu ngaji dia punya santri, entah itu dia ngaji punya jamaah, atau minimal kalau nggak punya sama istrinya. Kalau dia nggak punya sama anaknya. Dan wahakadha nurabba. Dan seperti itulah kami ini dididik di pelosok itu torikohnya hanya satu, ngaji. Berkali-kali kiai kami pesan kepada santri-santrinya, kalian kalau boyong ngaji. Kalau pulang dari pondok tetap ngaji. Meskipun santrinya cuma satu, meskipun santrinya cuma dua, atau kalau nggak punya santri sama istri kamu, sama anak kamu harus ngaji. Jangan pernah tinggalkan ngaji. Itu moto yang benar-benar ditancapkan dalam hati dan pikiran kami oleh guru-guru kami. Jangan sampai tidak ngaji. Jangan sampai tidak ngaji. Makanya ketika saya pulang, sebenarnya ya kalau normalnya anak pulang dari pondok itu pasti males. Tapi didikan seperti itu membuat saya ya ingat satu itu. Yang kedua saya boyong itu atas dasar keterpaksaan loh orang. Boyongnya terpaksa. Jadi sebenarnya saya itu masih belum mau boyong. Di pelosok kan jenjangnya tadi itu ya, ibtidah 3 tahun, sanawi 4 tahun, musyawirin 5 tahun. Saya itu kurang 1 tahun, selesai itu. Kurang wahab akhir, fathul wahab akhir, aslinya. Tapi karena abah saya sedo, abi saya wafat, akhirnya saya terpaksa boyong. Terpaksa harus tidak kembali, karena ada beberapa ngajinya bapak saya yang ya harus digantikan. Akhirnya boyong. Yang sebenarnya saya belum ingin boyong. Bahkan saya ketika ayah saya itu wafat, saya bilang ke umi saya, "Kulo balik pokoknya. Kulo balik. Saya mau balik pondok." Saya masih kurang 1 tahun, belum wafat akhir saya. Ibu saya ya cuman ya sobat jaringkuk gitu. Nanti dulu apa kata nanti. Setelah 40 hari ayah saya, ibu saya bilang, "Nggak usah kembali. Bukan kok nggak mau sampai selesai, tapi ada hal yang lebih wajib untuk diselesaikan. Al-aham fal-aham lah. Mana yang lebih semestinya, mana yang lebih sepantasnya." Makanya akhirnya itu ya saya tidak kembali di rumah. Ya gimana mau nggak ngaji? Sekali lagi tuntutannya harus ngaji. Tuntutan dari pondok, tuntutan dari rumah. Maka lagi-lagi itulah pentingnya circle kita itu. Makanya saya sering ngomong ke orang-orang bahwa Gus itu mau seburuk apapun dia tetap akan ngaji. Karena tuntutan. Makanya kita membangun circle keluarga kita, lingkungan kita, pertemanan kita dengan model seperti itu penting sekali. Keluarga kita terserah mau bagaimana, mau dia jadi dokter, mau dia jadi polisi, terserah. Yang penting jangan lupakan ngaji. Nah, itu luar biasa pengaruhnya. Makanya ketika circle-nya itu seperti itu, ya mau nggak ngaji gimana itu? Itu memang sudah mutlak. Iya. Betul. Kalau misal memang environment atau lingkungan yang memaksa gas-gus-gis itu untuk mengaji. Cuman hari ini kita melihat ada sebagian besar juga dari mereka-mereka yang memiliki narasi kegus-gusan yang ketika keluar jamaah itu hanya dengan arba'in nawawi itu bisa bertepuk tangan. Jamaah itu hanya dengan safinatun najah sudah bertepuk tangan. Akhirnya dia merasa kayak, ngapain aku ngaji Fathul Mu'in, ngapain aku ngaji Fathul Qorib, kalau jamaah aja pertanyaannya muter-muter di sekitaran Safinatun Najah. Belum lagi kalau misal dia merasa, wah kalau fatwa sekarang mah tinggal buka apa, NU online, ini, itu, dan sebagainya. Nah, fenomena-fenomena gus-gus kayak begini ini loh yang biasanya merusak mereka-mereka yang betul-betul ngaji beneran. Masalahnya adalah mereka itu lebih pandai public speaking-nya, Gus. Jujur, kekurangan dari kebanyakan gus-gus yang benar-benar ngaji
itu public speakingnya. Makanya saya senang ketika jenengan itu public speakingnya bagus. Saya merasa public speaking itu adalah senjata terbesar yang dimiliki manusia hari ini. Ada orang jago. Ya, kita kalau kalian nggak relate dengan ilmu agama, kita coba alihkan ke kedokteran. Ada orang dokter jago banget, pro banget, public speakingnya jelek. Nggak jadi. Apalagi dokternya nggak ngonten, itu nggak ada yang noleh ke dokter itu. Tapi ada dokter biasa aja sebenarnya ilmunya, tapi public speakingnya bagus. Public speakingnya bagus, cara ngomongnya bagus, apalagi ngonten. Itu dicari orang. Sama, saya ngerasa fenomena Gus Gasgis ini, yang aneh-aneh itu Gus, saya lihat public speakingnya bagus banget. Jadi kalau saya memahami begini loh, Ra. Keberadaan fenomena-fenomena zaman sekarang, entah itu majelis, entah itu pengajian, dan lain-lain, yang itu notabene-nya ngaji kitab kecil, ngajinya 1%, 10% lah, jangan 1% gitu, atau 25%. Hayinya lebih banyak. Hayinya lebih banyak. Fenomena semacam ini diakui atau tidak, yang ngajar salah, Gusnya salah, tapi jamaahnya juga salah. Jadi yang saya ingin sampaikan, bukan saya itu kok nggak mau menyalahkan Gusnya, Gusnya salah, tapi yang ngaji juga salah. Artinya begini, kita tahu bahwa kita kalau mau cari guru itu kan panutan ya. Semestinya cari panutan itu, kita kan maunya ngaji. Kalau kita maunya ngaji yo, kata kitab taklim, yang bagi ayyakhtara minal ustadi al-a'lama dulu. Kalau mau cari guru itu ya yang alim, karena kita perlu ngaji. Realitas zaman sekarang, orang itu baru mau akan ngaji, nonton live-nya, nonton ngajinya, kalau subscribernya banyak. Betul. Kalau followernya banyak. Betul. Jamaahnya banyak, pengikutnya banyak. Kalau dilihat followernya cuma 100, nggak pinter ini orang. Padahal betul. Maka dari itu banyak para ulama dalam kitab-kitabnya menyatakan kalau ada orang yang hanya mau ngaji minal mustahirin, dari orang-orang yang hanya viral saja. Saya mau ngaji kalau followernya banyak. Saya mau nyimak live-nya, ngajinya, jamaahnya di sana, ikut di sana pengajian. Kalau orang ini terkenal, itu fawainul humki. Pada hakikatnya itu adalah hakikat kebodohan. Lah hari ini, kita akuilah saja. Kenapa masyarakat hari ini selalu mengundang Gus, Lora, Kiai yang viral, entah itu punya ilmu atau tidak? Karena permintaan masyarakat. Karena request masyarakat. Kalau masyarakat tidak mengundang mereka, nggak laku mereka. Betul. Loh, mereka itu bisa datang ke sana karena diundang. Kalau nggak diundang, nggak mungkin mereka tiba-tiba datang. Saya mau pengajian, nggak mungkin. Siapa yang mendatangkan mereka ke sana? Ya mereka. Betul. Dari itu kita bolehlah menyalahkan mereka karena mereka ngajinya begini-begitu. Tapi ingat. Kita juga yang mengundang mereka. Kita juga yang mendatangkan mereka. Sekarang loh rakyat, diakui atau tidak, di kampung-kampung, di desa-desa, itu banyak. Kalau undang kiai gitu ya, mesti tanya, itu siapa gitu. Itu siapa? Terkenal tak? Dibuka di YouTube ada tak? Dibuka di TikTok ada tak? Lah, inilah dorongan-dorongan yang menjadikan para panitia-panitia yang mengadakan acara, entah itu maulid, entah itu Isra Mi'raj, entah itu tasyakuran, apapun, akhirnya mengundang orang-orang yang pokoknya viral, entah dia punya kapasitas keilmuan atau tidak. Mana ada panitia berani mengundang kiai yang naik motor Supra, tidak punya apa-apa, tidak punya follower, tidak punya medsos, tidak mungkin berani, pasti akan dicemooh oleh masyarakat. Kiai koyok ngono kok diundang. Betul. Nah, betul. Itu, ya mohon maaf teman-teman yang di bawah semuanya, saya tidak sedang membela Gus, Kiai, Lora, bukan. Kalau memang kalian tidak setuju dengan mereka, jangan kasih panggung. Nah, betul. Itu jangan kasih panggung. Kita itu yang bisa, bukan mengatur mereka, tapi kita mengatur daerah kita. Jangan sampai daerah saya dimasuki oleh orang-orang seperti mereka. Dengan cara apa ya? Jangan dikasih panggung. Lah kalau kita kasih panggung mereka, terus kita yang mencemooh mereka, ya yang salah siapa? Lah itu. Maka dari itu,
Saya itu sering loh, apa namanya, ngomong ke orang-orang. Kalau saya diundang ngisi itu saya sering ngomong bahwa banyak kalau undang jangan cuma cari yang followernya banyak. Hmm. Undang itu maunya yang kayak Lora Kadam, followernya 6 juta, 6 M. Kalau nggak Lora Kadam saya nggak mau saya. Nah itu. Itu kan kenyataannya zaman sekarang. Betul. Sampai saya itu begini loh, saya itu punya kesimpulan begini. Mestinya ya, kalau pabriknya sama itu tidak akan beda jauh. Kalau pabriknya sama tidak akan beda jauh. Hari ini ada Gus viral, ada Kiai viral. Di medsosnya followernya banyak. Dia punya saudara. Ya. Alim sama, ilmunya sama. Tapi yang ini tidak punya medsos atau punya medsos tapi followernya dikit. Andai kata Gus yang viral ini tidak bisa. Nggak bisa ya, nggak bisa. Biar diganti sama saudara saya ya. Oh jangan Gus, saya maunya jenengan. Loh, kamu ini ngundang ngaji atau ngundang konten? Kamu ngundang orang yang nyampaikan ilmu atau kamu ngundang orang yang followernya banyak? Dan yang seperti itu banyak loh. Saya sering menjumpai ada Gus viral, kemudian nggak bisa mendatangi satu acara, digantikan sama saudaranya. Jangan orang lain. Kalau orang lain terlalu jauh mungkin enggak. Ini saudaranya ini. Semua orang tahu kalau ini saudaranya, ilmunya sama. Tapi ketika saudaranya Gus itu datang, loh, kok ini yang datang loh? Itu kakaknya loh, itu adiknya loh. Pabriknya sama itu. Penyampaiannya nggak beda jauh. Terus yang kamu cari apa? Followernya banyak. Lah itu kesalahan kamu sendiri. Sehingga saya sering ya itu tadi ya pesan yang saya sampaikan Lora, bahwa bukan cuma salah gus-gusnya, kiai-kiainya, lora-loranya yang hura-hura seperti itu. Tapi kita harus lebih introspeksi diri kita masing-masing. Bahwa, oh saya yang undang ya, makanya mereka datang. Toh mereka nggak akan datang kalau nggak kita undang. Mereka nggak akan panggung kalau nggak kita kasih panggung. Kalau kita pikir-pikir, coba kalian yang selama ini ngasih mereka itu panggung, coba kalian tempatkan diri kalian sebagai gus-gus yang jahil itu. Bayangin lagi duduk-duduk di rumah, tiba-tiba diundang, kemudian amplopnya gede. Masa iya gak datang? Iya kan? Maksudnya kayak kalian boleh ngamuk-ngamuk, tapi siapa coba yang nolak? Ya, hanya sedikit orang yang berani nolak, iya kan? Saya nolak, datang ke acara dikasih amplop gede. Daripada saya diam di rumah gak ngapa-ngapain, ya udah saya datang aja, isi aja itu, ngebanyol, curhat-curhat, kasih quotes cinta, udah cukup tuh buat mereka, iya kan? Jadi satu-satunya cara untuk membasmi mereka adalah dengan cara gak usah dikasih panggung. Betul. Dengan cara gak usah dikasih panggung. Ya walaupun memang rasanya berat ya, karena kita tidak hanya mengandalkan satu manusia. Kita harus mengendalikan ribuan massa. Ya. Masalahnya ya Lora ya, masalahnya ya. Sekarang itu kalau ada kiai diundang, dipasang bannernya misalkan ya, di kampung itu, di daerah itu, mesti langsung dicek di TikTok itu. Kadam Sidik. Oh followernya banyak itu. Akhirnya dalam hati dia pasti cocok ini. Pasti. Tapi kalau ada kiai siapa gitu, kiai A diundang gitu, dicari di TikTok, kok nggak muncul ya? Siapa ini diundang ini? Pasti begitu dia. Harusnya kan nggak begitu. Besok tunggu datangnya. Kalau yang diomongkan ilmu, meskipun mereka nggak punya pangkat di media sosial, ya terima saja. Wong kita maunya ngaji. Saya keinget sama Gus Baha. Waktu itu beliau pernah ditanya tentang Raja Dangdut. Gus Baha bilang, kalau kamu datang ke acara dangdutnya, itu lebih tidak berbahaya daripada kamu datang ke pengajiannya. Terus, kok bisa gitu Gus? Iya, karena kalau misal kamu datang ke acara dangdutnya, anggaplah di sana ada campur-campur cowok cewek dan sebagainya. Ya udah, mentok-mentok dosanya berhenti di sana satu. Tapi kalau misal kamu hadir ke pengajiannya, di mana dia tidak punya latar belakang pendidikan agama, tidak punya latar belakang pendidikan orang yang bertalaki dengan guru, kemudian kamu datang, kamu memberikan perasaan dia merasa dirinya sebagai seorang ustaz yang kemudian mengajar dengan keminimal ilmu yang ada, berarti kamu telah menghidupkan fitnah untuk umat yang lebih besar.
Saya itu kayak, iya ya kata saya. Berarti memang bener nih. Ini Gus Baha ini memang cara berpikirnya itu keren sekali beliau. Harusnya ya kalau misalkan undang kiai datang ke daerah kita, pertanyaan pertama itu jangan yang aneh-aneh. Panjenengan dulu mondoknya ngajinya di mana? Sama siapa? Sekarang kan enggak Lora. Yang ditanya begini, habis undangan kemana aja? Betul. Undangan paling jauh kemana? Mau ngukur seberapa terkenal orang ini? Betul. Kalau kita benar-benar maunya ngaji, jenengan dulu mondoknya di mana? Ngajinya di mana? Jangan tanya udah diundang kemana saja. Kalau itu yang ditanyakan, justru tolak ukurnya adalah seberapa banyak pengikutnya, seberapa terkenal dia. Lora kadang sudah pernah diundang di mana saja. Oh, saya di Sumatera sudah pernah, Sumatera Barat. Yang sekarang kena musibah itu sudah pernah. Oh, terkenal berarti orangnya. Dari Madura sampai Sumatera. Kan begitu kenyataannya.